Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kelompok 10. Oh iya, kalian tahu kan, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Siva yang akan memimpin podcast kali ini. Tentunya aku tidak sendirian, aku ditemani oleh teman aku yang keren ini loh. Halo semua, perkenalkan namaku Naswa. Oh ya, bukan cuma aku doang nih yang temenin Siva di podcast ini. Kita juga bersama dengan narasumber yang gak kalah keren dari kita. Ada Dianda, Aziza, dan Ana. Wah, ramai banget nih Nas. Podcast kali ini kita mau bahas apa sih Nas? Kali ini kita akan bahas topik yang cukup penting nih Sif, terutama bagi kaum remaja kayak kita ini, yaitu tentang pentingnya pemahaman mengenai HIV atau AIDS di kalangan remaja. Kamu sendiri udah tahu belum apa itu HIV atau AIDS? Kalau aku tahunya, AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang, dan HIV itu adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS itu. Oh iya, kalau aku baca di internet, kasus HIV AIDS di Indonesia itu terbilang banyak. Bener nggak sih, Nas? Bener banget, Sif. Untuk tahu lebih lanjut, gimana kalau langsung aja kita tanya-tanya narasumber kita yang keren ini? Halo narasumber, tadi kan Siva udah bilang katanya kasus HIV atau AIDS di Indonesia itu terbilang banyak. Kira-kira bener nggak nih? Halo semuanya, kenalin nama aku Ana. Nanti di sini aku akan menjelaskan mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia. Nah, sejak ditemukan di Bali pada tahun 1987, kasus HIV/AIDS terus bertambah nih dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Estimasi kasusnya itu di Indonesia hingga tahun 2020 adalah sebanyak 543.100 orang. Untuk remaja sendiri, remaja memiliki potensi tinggi untuk menderita penyakit ini nih teman-teman, karena faktor perilaku dan emosionalnya yang kurang stabil. Sementara itu, menurut konselor di klinik DSC, yaitu Roslinda dan Rahman, mereka mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja yang mereka temui biasanya tidak menggunakan pengaman karena adanya tekanan yang dilakukan oleh teman sebaya dan keyakinan jika penyakit itu tidak akan terjadi pada mereka. Nah, semoga penjelasan dari aku dapat bermanfaat ya teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya kasusnya, Nas. Iya nih, banyak nih. Apalagi seperti yang dikatakan Ana tadi, banyak anak yang tidak percaya pada fakta seputar HIV atau AIDS karena pendapat dari temannya sendiri. Oh ya Sif, kamu sendiri udah tahu belum tentang fakta dan hoax seputar HIV AIDS? Aku baru tahu sedikit nih Nas, masih belum tahu banyak tentang fakta dan hoax dari HIV AIDS itu. Oke, kalau gitu yuk kita simak penjelasan dari narasumber kita selanjutnya. Silahkan Diandra. Oke, makasih Naswa dan Siva. Kenalin aku Yanda. Sekarang aku mau bahas mengenai hoax atau fakta seputar penularan HIV/AIDS. Teman-teman semua yang lagi dengerin podcast nih, pernah bertanya nggak sih? Kayak bener nggak ya berbagi alat makan dengan ODA itu bisa menyebabkan kita tertular HIV? Nah, statement-statement seperti itu nih yang mau kita cari tahu faktanya. Statement pertama, HIV/AIDS dapat menular melalui penggunaan alat makan secara bergantian dengan ODA. Nah, ternyata statement itu hoax loh teman-teman. Faktanya, virus HIV mudah mati di udara bebas dan air liur tidak mengandung cukup virus untuk menularkan HIV. Statement kedua nih, virus HIV bisa ditularkan melalui ciuman atau pelukan. Nah, menurut Naswa atau Siva nih, jawabannya apa? Menurut aku hoax. Menurutku juga hoax sih. Benar, jadi ini hoax ya teman-teman. Virus HIV tinggal di sel T dan paling banyak ada di darah, kemudian cairan vagina, semen, dan ASI. Sel T pada air liur, air mata, keringat tidak cukup untuk menularkan HIV. Next statement ya. Penggunaan jarum suntik berulang bekas orang yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV. Nah, ini fakta. Resikonya bahkan sangat tinggi untuk tertular HIV. Jadi, jarum suntik itu memang harus steril ya teman-teman, termasuk jarum tato itu harus diwaspadai. Yang keempat, ada statement bahwa ibu hamil yang mengidap HIV beresiko menurunkan HIV ke anaknya. Ini juga fakta. Resiko penularannya sekitar 25-30% tanpa pengobatan. Tapi ada 3 faktor nih yang memengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak, yaitu faktor ibunya sendiri, faktor bayi maupun faktor tindakan obstetrik proses persalinan. Jadi bisa aku rangkum, HIV menular melalui kontak seksual, kontak darah seperti transfusi darah, penggunaan jarum suntik berulang, tato, dan dari ibu ke anak melalui proses persalinan dan ASI.
kalau aktivitas sosial itu tidak menularkan HIV. Jadi yang dijauhi penyakitnya dan bukan orangnya, seperti itu. Oke deh, itu aja yang bisa aku sharing. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semua ya. Wah, makasih banyak Diandra. Kita jadi tahu nih apa aja fakta dan hoax terkait HIV atau AIDS. Dan bener banget apa yang dibilang Diandra tadi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kita bisa berteman dengan Oda. Tetapi jangan lupa untuk mengedukasi diri tentang bagaimana pencegahan penularan dari penyakit itu kan ya. Kalau begitu, aku mau tanya nih kepada narasumber, apa aja sih cara pencegahannya dan bagaimana seharusnya kita menyikapi seseorang yang terjangkit penyakit HIV/AIDS itu? Baik, pertama-tama perkenalin dulu ya, nama aku Azizah. Aku mau jelasin nih tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS dulu. HIV dan AIDS dapat dicegah dengan selalu menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, apalagi sama jenis. Tolong setia sama pasangannya masing-masing ya. Untuk pria dianjurkan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Selalu menggunakan jarum suntik yang baru ketika akan melakukan aktivitas yang menggunakan jarum suntik. Untuk ibu hamil yang dinyatakan positif HIV, diharapkan untuk rajin mengkonsumsi obat pencegah HIV agar melindungi bayi dari infeksi HIV/AIDS, dan ibu hamil tidak diperbolehkan memberikan ASI kepada bayi yang telah dilahirkan, karena ASI tersebut dapat membuat anak tertular HIV. Nah, itu tadi upaya pencegahan HIV yang bisa teman-teman lakukan agar terhindar dari HIV dan AIDS. Selain itu, kadang suka bingung gak sih gimana ya cara kita menyingkapi seseorang yang terjangkit HIV, apalagi karena itu orang terdekat kita. Hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah memberi dukungan kepada penderita dengan sepenuh hati tanpa menghakimi dan tidak mendiskriminasi. Karena seseorang bisa saja tertular HIV secara tidak sengaja. Jika seseorang terdekat menceritakan kepada kamu bahwa dia dinyatakan positif HIV, sebisa mungkin kamu harus menjaga rahasia orang tersebut. Karena menjadi orang yang positif HIV, terutama di Indonesia, masih dibayang-bayangi stigma sosial. Dinyatakan positif HIV bukan suatu hal yang bisa diterima dengan mudah. Oleh karena itu, sebisa mungkin luangkan waktu kamu jika orang terdekat membutuhkan teman untuk membicarakan penanganan dan perawatan untuk kondisinya, atau sekedar ngobrol bersama. Dan yang terakhir, bantu mereka untuk menjalani gaya hidup sehat. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan gimana cara menyikapi seseorang yang terkena HIV? Kalau begitu, aku minta tolong nih ke teman-teman untuk melakukan cara-cara yang aku kasih tahu tadi, biar Oda di luar sana bisa merasa diterima oleh masyarakat dan termotivasi untuk terus menjalankan hidup. Oke, terima kasih Aziza. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara pencegahan yang bisa kita lakukan dan juga cara kita bersikap pada seseorang yang terjangkit HIV. Iya nih, jadi setelah ini kita nggak perlu takut lagi untuk berhadapan dengan seseorang yang merupakan pengidap penyakit HIV. Betul banget, apalagi kita sebagai remaja yang tentunya harus bisa menjadi duta pencegahan penyakit HIV/AIDS yang akan mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif dan tidak mendiskriminasi mereka. Oke Nashwa, sekarang aku udah paham banget nih tentang pemahaman HIV/AIDS di kalangan remaja. Seperti yang dibilang Nashwa tadi, kita sebagai generasi muda harus dapat mengedukasi masyarakat luas agar mereka tidak memberikan stigma negatif dan tidak mendiskriminasi penderita HIV. Oh iya, aku pernah dengar suatu dialog di drama yang pernah aku tonton nih Nas. Dialognya adalah penyakit itu tidak memilih akan menjangkiti siapa. Mereka juga tidak mau berada dalam situasi itu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia harus saling memahami dan merangkul mereka dengan memberikan dukungan dan semangat. Betul banget apa yang dikatakan Siva tadi. Nah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Diandra, Azizah dan juga Ana tadi, kita tentunya dapat ilmu baru dong. Tapi nih sayangnya, sesi pembicaraan kita sekarang sudah berakhir nih. Wah, sayang banget Nas. Eits, tapi tenang. Yang penting kita udah berbagi ilmu baru ke teman-teman lainnya. Jadi sampai di sini ya podcast kita kali ini. Benar teman-teman, jangan sedih, jangan khawatir. Kita akan bertemu di podcast lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman.